Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan kebudayaan Indonesia tentang konsep kebudayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Setiawan Tridama, mahasiswa pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam pembahasan kali ini tentang konsep kebudayaan akan membahas mengenai 3 hal, yaitu pengertian kebudayaan, unsur kebudayaan, dan wujud kebudayaan. Dalam pengertian kebudayaan dijelaskan dalam arti sempit, kebudayaan adalah kesenian. Mengapa demikian? Karena di sini kebudayaan lebih diartikan pada sesuatu hal yang memiliki keindahan, sedangkan kesenian sendiri adalah sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia dan mengandung unsur keindahan. Jadi, di sini kedua hal tersebut bersama-sama memiliki unsur keindahan dalam konteks arti sempit. Namun, jika kita melihat secara seperti ini, maka kebudayaan terlampau sempit, hanya sebatas keindahan, tidak bisa kita lihat lebih jauh lagi. Oleh karena itu, para ahli ilmu sosial mengemukakan pendapatnya mengenai kebudayaan, yaitu kebudayaan adalah segala sesuatu pemikiran manusia, seluruh pikiran manusia, karya dan hasil karya manusia yang diperoleh dari proses belajar. Jadi, hampir seluruh aktivitas manusia di kehidupan adalah sebuah kebudayaan. Seperti contohnya tentang makan. Makan merupakan sebuah kegiatan aktivitas naluri, insting, namun dalam prosesnya makan menuai berbagai perubahan, seperti alasnya makan, tempat makan yang selalu berubah, mangkok, piring memiliki berbagai fungsinya masing-masing, lalu tata cara makan yang juga mengalami perubahan dan ada perbedaan di berbagai daerah. Seperti itu. Hal itu terjadi karena adanya proses belajar manusia di daerah tersebut mengenai cara makan. Jadi kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan manusia karena adanya sebuah proses belajar. Karena saking luasnya arti kebudayaan itu, seluruh hasil karya aktivitas manusia adalah kebudayaan. Karena saking luasnya, maka dipecah ke dalam beberapa unsur, yaitu ada unsur kebudayaan, di mana unsur kebudayaan ini adalah unsur kebudayaan universal, karena hampir di seluruh negara akan juga menganut unsur ini, ketujuh unsur ini. Yang pertama ialah sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem mata pencarian hidup, dan yang ketujuh sistem teknologi dan peralatan. Dari ketujuh sistem ini sudah urut dari mulai yang pertama hingga yang terakhir, di mana yang pertama merupakan yang paling sulit untuk dirubah, sistem religi dan upacara keagamaan. Mengapa paling sulit? Karena kita tahu sendiri bahwa sistem religi dan upacara keagamaan merupakan turun-temurun dari nenek moyang. Sangat sulit untuk merubah hanya karena suatu kondisi tertentu. Mungkin bisa berubah karena adanya suatu penetrasi kepada upacara keagamaan ini, sehingga lambat laun mulai dirubah. Namun hal itu sangat sulit dilakukan. Berbeda halnya dengan teknologi. Teknologi sangat mudah berubah, seperti adanya pandemi ini yang membuat teknologi berubah dengan sangat pesat. Munculnya video conference, munculnya belajar online, video conference yang selalu diperbarui tentang mana yang paling mudah, paling terjangkau, paling enak, efisien, dan efektif dalam digunakan. Teknologi akan sangat cepat berubah. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai wujud kebudayaan. Di wujud kebudayaan ada tiga wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, dan norma.
Contoh dari wujud kebudayaan ini ialah adat istiadat, di mana dalam adat istiadat suatu daerah pasti memiliki nilai dan norma yang dipegang teguh oleh daerah tersebut. Jadi wujud kebudayaan ini ialah salah satunya adat istiadat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sebagai contoh ialah sistem sosial, proses interaksi manusia dengan manusia lainnya, diatur dalam wujud kebudayaan ini. Lalu yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, di mana dalam wujud kebudayaan ini lebih menekankan pada bentuk fisik, hasil fisik dari sebuah kebudayaan, seperti contohnya handphone. Handphone merupakan bentuk fisik dari hasil sebuah kebudayaan, hasil sebuah proses belajar yang dilakukan oleh manusia dan menghasilkan handphone. Jadi wujud kebudayaan ini lebih ke bentuk fisik dari sebuah kebudayaan hasil karya manusia. Kebudayaan bagaikan puzzle, di mana manusia akan terus mencoba untuk melengkapi kepingan-kepingan puzzle yang hilang agar bisa semakin sempurna dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.